spektroskopi. Membahas tentang spektroskopi, kita artinya belajar tentang bagaimana gelombang elektromagnetik memberikan efek kepada materi di sekitar kita. Gelombang elektromagnetik itu by the way adalah suatu gelombang yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, ya. Gelombang elektromagnetik itu coba saya tampilkan dulu di sini. Oke, di sini. Oke. Gelombang elektromagnetik itu memiliki berapa panjang gelombang dan frekuensi, ya. Dimana di sini kita lihat untuk panjang gelombang yang paling tinggi itu adalah frekuensi untuk si radio dengan frekuensi paling rendah. Kemudian gelombang berikutnya yaitu microwave dengan panjang gelombang sedikit lebih rendah dari radio tapi frekuensinya lebih tinggi. Kemudian ada inframerah, ya, dengan frekuensinya lebih tinggi lagi. Dan di sini ada visible atau cahaya tampak, yaitu cahaya yang nampak dengan mata kita. Oke, di sini rentang cahaya tampak. Kalau kini saya crop bagian 10⁻12 sampai 10⁻15 saya crop, kemudian kita zoom, kita akan mendapatkan rentan perbedaan color di sini, ya. Yang mana color ini yang Magico Hibiniu yang biasa kita kenal itu merupakan gelombang elektromagnetik, sehingga kita keseharian kita untuk mata normal bisa melihat warna merah, kuning, ya, Magico Hibiniu, semua itu dapat dilihat oleh mata telanjang. Itu namanya sinar tampak atau visible light dengan panjang gelombang 10⁻⁻16, frekuensinya berkisar antara 10⁻13 sampai 10⁻14. Kemudian di sini ada sinar ultraviolet dengan panjang gelombang yang lebih pendek 10⁻⁻8 tapi frekuensi lebih tinggi. Ada X-ray juga dengan panjang gelombang lebih pendek lagi tapi frekuensinya makin tinggi sampai gamma ray di sini. Nah, frekuensi ini menunjukkan energi, ya. Di sini dari radio sampai gamma ray, tadi radio yang panjang gelombang paling tinggi, panjang gelombang paling tinggi dia frekuensinya paling rendah dan energinya paling rendah, gitu, ya. Jadi energi yang dihasilkan itu paling rendah. Kemudian di sini ada microwave lebih tinggi sedikit, yang paling tinggi di sini ada gamma ray, yaitu dengan panjang gelombang lebih pendek, paling pendek, ya, lebih pendek dari yang lainnya si gamma ray, dengan frekuensinya lebih tinggi dan energi lebih tinggi. Ini energi menyangkut apa? Energi menyangkut bagaimana kemampuan dia dalam foton atau memecah sesuatu, misalnya memecah atom, ya, dalam hal ini. Oke. Kemudian sekarang untuk ilustrasi ini saya akan fokus pada bagaimana gelombang mikro atau microwave, kemudian gelombang inframerah, gelombang visible atau sinar tampak, dan ultraviolet. Bagaimana 4 gelombang ini memberikan efek kepada benda di sekitar kita. Di sini dari simulasi yang saya gunakan ini simulasi dari PET, ya. PET milik Universitas Colorado. Nanti bisa diakses sama kawan-kawan. Bisa akses, sebentar saya rendahkan. Nah, ini dia PET Colorado Edu, ya. Ini bisa dibuka oleh siapapun, nanti bisa buka sendiri kalau mau. Nah, dari simulasi ini kita lihat, sekarang kita coba lihat bagaimana gelombang microwave memberikan efek pada molekul di sekitar kita. Di sini saya coba mulai dari air, molekul yang paling familiar. Kita on kan prosesnya. Oke, kita sinari. Ternyata molekul air berputar, ya, menyerap energi, kemudian berputar lagi ke arah sebaliknya untuk mengemisi. Mengemisi artinya memantulkan energi yang tadi diserap, ya, seperti itu, ya. Kemudian kalau kita sinari dengan inframerah bagaimana? Coba kita lihat. Oke, inframerah ternyata menghasilkan getaran, ya, pada molekul air, ya, tidak berputar seperti tadi yang diberikan gelombang microwave. Sinar inframerah menyebabkan molekul air bergetar, ya. Dia menyerap energi dulu dari gelombang inframerah,
Setelah terserap, kemudian dia akan bergetar untuk melepaskan energi, untuk mengemisi energi yang diserap. Nah, coba diperhatikan, diserap kemudian bergetar, melepaskan energi ke segala arah, ya. Bagaimana kalau kita ganti ini dengan karbon monoksida? Ternyata sama, menghasilkan getaran juga dia karbon monoksida. Oke, pertama-tama energinya diserap oleh karbon monoksida, kemudian energi yang terserap mengakibatkan keikatan pada karbon monoksida ini bergetar, dan itu merupakan upaya untuk melepaskan energi yang tadi sudah terkumpul seperti itu, ya, sehingga dilanjutkan pada proses emisi atau menembakkan energi yang diserap ke daerah lain seperti itu. Kalau cahaya tampak gimana ya karbon monoksida? Cahaya tampak ini sekali lagi cahaya yang kita lihat setiap hari. Ternyata tidak terjadi perubahan apa-apa, ya. Bagaimana kalau kita ganti molekulnya dengan nitrogen dioksida? Oke, cahaya tampak diserap oleh nitrogen dioksida, kemudian nitrogen dioksida seolah-olah aktif menyala untuk kemudian melepas energi atau mengemisi energi yang tadi diserap. Ini berarti nitrogen dioksida menyala ya ketika dikasih cahaya tampak. Menyalanya untuk melepaskan energi. Kemudian kalau ozon, apa yang terjadi pada ozon? Tidak begitu signifikan ya perubahan yang terjadi pada ozon dengan cahaya tampak. Bagaimana kalau kita ganti dengan ultraviolet? Wow, ozon ikatannya menjadi terputus. Di sini kalau dilihat, saya ulangi. Oke, saya ulangi ya. Oke, ozon itu memiliki ikatan O double bond dan O single bond. Ketika disinari dengan ultraviolet, ikatan O single bond ya, O single bondnya putus. Begitupun juga dengan nitrogen. Nitrogen ini O double bond, NO single bond. Begitu kena ultraviolet, apa yang terjadi? Putus ya. NO single bondnya, ikatan NO single bondnya terputus. Oke, jadi inilah contoh dari efek gelombang elektromagnetik pada molekul di sekitar kita. Nah, ini menjadi background bagaimana ide penggunaan spektroskopi, yaitu gelombang elektromagnetik itu dapat memberikan efek yang berbeda-beda pada molekul. Nah, efek yang dihasilkan inilah yang kemudian direkam oleh detektor, baik itu berupa efek emisi energi, emisi cahaya yang tadi. Emisi itu artinya proses untuk memantulkan cahaya yang tadi. Proses emisi energi oleh si molekul-molekul yang tadi itu direkam oleh detektor ya. Kemudian detektor menghubungkan pada layar. Layarnya ini tampil ke kita berupa data-data tentang molekul yang kita analisis. Seperti itu background dari ide spektroskopi ya, yaitu saya ulangi, gelombang elektromagnetik memberikan efek yang berbeda-beda pada materi di sekitar kita. Efeknya ada yang wiggle, ada yang bergerak berputar seperti molekul air tadi di gelombang mikro, ada yang hanya bergetar seperti pemberian inframerah kepada gelombang air. Mohon maaf, inframerah kepada molekul air. Nah, efek berputarnya air atau efek bergetarnya air kemudian menghasilkan emisi energi, itulah yang direkam. Sekali lagi, proses emisi energinya itu direkam oleh detektor, kemudian disalurkan ke layar, dan itu menjadi background untuk analisis spektroskopi, sehingga spektroskopi ini dapat dimanfaatkan untuk analisis bahan-bahan atau materi-materi di sekitar kita, seperti itu ya. Oke.